Baiklah, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi komunikasi pengambilan keputusan dan komunikasi tradisional, yang dimana di dalam materi ini kami memiliki 3 subbahasan, yaitu pertama pengertian dari komunikasi, kedua komunikasi pengambilan keputusan, dan ketiga adalah komunikasi tradisional. Pengertian dari komunikasi akan dijelaskan oleh Saudari Peggy. Saudari Peggy, dipersilakan. Saya akan menjelaskan definisi komunikasi dan definisi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah definisi komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari kata communicare yang artinya proses penyampaian suatu makna dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya dengan menggunakan tanda, simbol, atau semotika yang mudah dipahami bersama. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu makna dari seseorang atau beberapa orang kelompok untuk menciptakan hubungan dari lingkungan ke orang lain. Dapat dipahami bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu makna, baik itu dari pesan, ide, atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah definisi pengambilan keputusan. Menurut James Stoner, proses untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah dari suatu organisasi. Pengambilan keputusan juga berperan dalam komunikasi organisasi. Oleh karena itu, untuk memperhatikan agar dicapainya visi, misi, dan tujuan suatu organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, organisasi ini sangat membutuhkan strategi komunikasi. Proses pengambilan keputusan ini dapat menunjukkan sikap manajerial terhadap organisasi dan juga dapat mempengaruhi sikap dan persepsi individu terhadap organisasi. Keputusan ini didasarkan atas seberapa besar manfaat yang diperkirakan. Sedangkan informasi ini tergantung pada relevansinya terhadap keputusan sebelum dibuat. Informasi ini akan memiliki nilai jika dapat mempengaruhi berbagai macam pilihan dalam pembuatan keputusan. Jadi, komunikasi ini merupakan dasar dalam melakukan pelaksanaan pengambilan keputusan, di mana yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari keputusan itu sendiri. Terdapat 4 fungsi dalam konteks komunikasi organisasi. Yang pertama, informatif. Pimpinan dan bawahan sangat banyak memerlukan informasi. Informasi ini berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu pengendalian. Komunikasi ini berfungsi sebagai pengatur atau pengendali organisasi. Pengendalian ini dapat berupa aturan, perintah, dan prosedur. Yang ketiga yaitu persuasif. Komunikasi berfungsi untuk mengajak orang lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya. Yang terakhir yaitu integratif. Dengan adanya komunikasi, organisasi yang memiliki beberapa bagian atau departemen akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Jadi, strategi komunikasi ini sangat diperlukan dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Komunikasi tradisional merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari individu ke individu lainnya dengan menggunakan media tradisional yang dimana masih digunakan di satu tempat yang jauh dari teknologi modern dan belum tersentuh sama sekali oleh teknologi modern. Pada umumnya, komunikasi tradisional digunakan dengan 5 cara. Yang pertama adalah mengumpul asap, merpati pos, telepon kaleng, menulis di daun lontar ataupun mengukir di batu, dan yang terakhir adalah melalui lonceng dan kentongan. Komunikasi tradisional menggunakan asap. Asap di sini dianjurkan ketika kita sedang berada di dalam hutan dan tersesat, di mana kita tidak tahu kemana arah jalan keluar dari hutan tersebut. Untuk itu, mengumpulkan asap akan sangat membantu guna membuat orang-orang mengetahui keberadaan kita dan posisi kita. Yang kedua adalah merpati pos. Pada zaman dulu, menggunakan hewan adalah cara tercepat dalam penyampaian pesan atau menggunakan penyampaian surat. Hewan di sini yang digunakan ialah hewan peliharaan seperti merpati maupun elang, yang dimana dilatih sebagaimana mungkin untuk dapat mengerti perintah dari tuannya. Yang ketiga adalah telepon kaleng. Telepon kaleng adalah seperti telepon modern zaman sekarang, tetapi tidak menggunakan kabel, melainkan seutas tali. Jarak dari telepon kaleng ini 5-10 meter. Dan zaman dulu digunakan oleh para pekerja bangunan untuk membangun sebuah bangunan yang setinggi 5-10 meter guna berkomunikasi tentang bahan-bahan yang kurang dari atas ke bawah.
Kemudian yang keempat adalah menulis di daun lontar ataupun mengukir di batu. Banyak zaman sekarang ini ditemui seperti prasasti atau tulisan-tulisan di sebuah daun-daun kuno gitu kan. Itulah dari zaman dulu, karena zaman dulu tidak ditemukan kertas. Zaman dulu menulisnya di sebuah batu ataupun menulis pesan di sebuah daun lontar. Dan yang terakhir adalah lonceng maupun kentongan. Lonceng dan kentongan ini dari zaman dulu hingga sekarang itu fungsinya sama, yaitu sama-sama mengumpulkan massa di satu tempat. Kalau zaman sekarang ini lonceng masih digunakan di lingkungan sekolah, sedangkan kentongan masih digunakan di posko ronda ataupun di komplek-komplek. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Dan jika ada tutur kata yang kurang sopan maupun tutur kata yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.